Capek sumpah. Masa anak-anak kantor minta futsal? Saya kan sukanya nge-gym. Heran deh. Halo, welcome di podcastnya Cindy. Hari Jumat, Cindelicious. Sudah berapa hari nih kita kerja sebagai budak korporat? 1, Senin, Kamis, Jumat. 5 hari, maaf. Saya tidak terlalu pintar matematika. Saya cuma pintar mereview orang-orang. Nah, hari Jumat saatnya Cindy investigasi. Di sini kan biasanya kita menginvestigasi hal-hal yang mistis, angker, tabu kata orang-orang. Padahal lebih enak es tebu gak sih? Jadi haus, boleh dong asisten? Jangan kasih lihat mereknya. Gak usah dimainin gimmick kemarin, masih aja dipakai. Kurang kreatif. Nih, orang kaya kok minumnya air putih. Heran. Nah, di mana kita? Di Cindy investigasi kali ini, saya akan membahas tentang terowongan Casablanca. Sebenarnya sih saya ingin membahas tentang hal-hal yang angker. Angker itu dari kapan sampai kapan sih? Kapan suatu tempat dibilang angker? Dan sampai kapan tempat itu angker? Karena dulu sempat heboh tuh terowongan Casablanca sampai dibuat film di tahun 2007 kalau nggak salah. Terowongan Casablanca dengan semua keangkerannya. Dan waktu itu heboh. Orang-orang sampai sekarang pun yang lewat sana harus klakson 3 kali. Tin, tin, telolet, 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 telolet. Pokoknya 3 kali. Pokoknya 3 kali. Entah itu memang kebiasaan orang-orang atau memang karena angker katanya. Ada beberapa makhluk yang katanya menghantui terowongan Casablanca. Tapi kamu tahu nggak sih, Cindelicious, kenapa terowongan Casablanca di Jakarta, daerah Kuningan itu dikatakan angker? Nah, katanya usut punya usut. Setelah menelusuri Google sih, kayak kreator-kreator zaman sekarang kan cuma Google aja bisa speak up ya. Gampang ya jadi influencer, nggak perlu kesana, nggak perlu jadi saksi, nggak perlu ngumpulin bukti, cuma besar-besar doang bisa speak up. Heran! Buktinya mana? Ya sudah, kok jadi emosi. Ketika saya Google, katanya sih tempat di sana itu dulunya pemakaman umum yang digeser dan dijadikan jalan bawah tanah. Jadi ada beberapa tuh mayat-mayat yang dipindahkan. Katanya, kan menurut Google. Jadi kalau salah, salahin Google. Enak banget ya jadi influencer misteri. No mention. No mention. Kemudian katanya lagi ada satu mayat yang kelupaan tuh dipindahkan. Akhirnya mayat inilah yang memulai tuh menghantui atau mungkin mengajak hantu-hantu di sana untuk menghantui terowongan Casablanca. Katanya sosoknya ini adalah seorang pria. Wah, pria ini mapan gak ya kayak Jonathan? Selain hantu pria tadi, katanya angker lagi karena ada korban bunuh diri. Seorang pria lagi. Katanya, seru nih katanya. Ya seru ya. Katanya beliau menggantung dirinya dengan spanduk di terowongan Casablanca. Sejak saat itu beliau katanya arwahnya menghantui
terowongan Casablanca. Kolaborasi nggak sih arwah yang satu dengan yang lainnya? Tanpa menghilangi rasa respect saya terhadap arwah yang bergentayangan ya. Disclaimer dulu, karena netizen sekarang sensitif. Yang selanjutnya menghantui terowongan Casablanca adalah kuntilanak merah. Katanya, kuntilanak merah ini setelah saya Google, katanya dia adalah korban pemerkosaan sebelum terowongan Casablanca itu dibuat, digali, disahkan oleh pemerintah saat itu. Jadi karena dia dendam, karena dia punya sesuatu yang belum selesai di dunia ini, dia menghantuilah di sana. Tapi kenapa merah ya? Apa dia mendukung salah satu paslon? Curiga. Kenapa nggak kuning? Tapi ada influencer di TikTok yang menjelaskan kalau katanya kuntilanak ada yang merah, putih, hitam, kuning. Tapi nggak ada tuh yang milih warna pelangi. Mungkin karena erat. 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 Kayak diulang-ulang gak sih ngomongnya? Emang sengaja. Mungkin karena erat hubungannya dengan LGBT kali ya. Makanya nggak ada kuntilanak ombre. Dan anehnya, kenapa sih kuntilanak itu identik dengan baju putih, rambut panjang, mukanya seram, terbang dan ketawa? Kenapa? Kenapa ketawanya nggak kayak ho 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 atau rambutnya bondol, bob mungkin, curly kayak Stephanie, blonde? Kenapa sih harus hitam panjang? Mungkin tipikal hantu Indonesia kali ya. Harus sesuai dengan ya daya tarik Indonesia. Kulit putih pucat, kuning langsat, rambut hitam dan panjang. Minus nggak good looking aja. Selanjutnya lagi katanya yang menghantui terowongan Casablanca ini ada sosok nenek tua. Nah, nenek ini katanya penghuni lama. Saya nggak tahu asal usulnya. Karena ketika di Google, katanya sosok nenek ini emang suka menyetir mobil. Mobilnya ada di alam baka. Katanya suka membuat pengemudi lain bingung dan pusing di situ. Wah, nenek ini dapat SIM dari mana ya? Apa nembak? Halo? Karena ada beberapa hantu di terowongan Casablanca, jadi seperti ramai nggak sih? Saya jadi heran. Di sana apa ada hantu yang senioritas? Seperti di dunia sosial media ini, ada influencer yang centang biru, ngerasa super power, ada yang baru viral langsung star syndrome. Apakah para hantu juga seperti itu? By the way, saya jadi kepikiran. Apakah di dunia hantu itu ada senioritas juga? Apa senioritasnya berdasarkan siapa yang duluan meninggal? Atau siapa yang duluan menghantui tempat itu? Atau siapa yang viral? Kayak si kuntilanak merah terowongan Casablanca kan dijadikan film tuh. Jadi ikonnya film. Saat itu kan dia sempat viral. Jangan-jangan dia star syndrome. Pasti endorsementnya dia tinggi. Iya kan? Red cardnya dia langsung membludak. Diundang ke podcast gak sih? Atau kita undang di sini? Episode selanjutnya kayaknya bisa nih kita main jelangkung. Kru yang setuju kan? Pada ngangguk semua. Emang kru-kru saya psikopat. Balik lagi ke topik malam Jumat kita di Cindy Investigasi. Nggak Cindy kalau nggak investigasi. Dari tadi kan katanya. Nah, saya penasaran. Terowongan Casablanca apakah masih angker? Atau memang tren saat itu aja? Rambut saya mengganggu dari tadi. Saatnya saya dan tim Cindy Cantika Putri akan mendatangi terowongan Casablanca. Yuk kita berangkat. Saya maunya ditandu, saya nggak mau berdiri. Cepat. Cindylicious, saatnya pembuktian. Maju Pak Supir. Jalan Pak, budek supir saya maaf. Nah, sekarang kita lihat.
Kok kota Casablanca? Nah, sekarang kita lihat terowongan Casablanca masih angker nggak sih? Atau mungkin sudah ada pengusiran setan? Siapa yang tahu? Ya kan? Sudah ada di terowongan Casablanca. Sepi sih ya. Klakson 3 kali supir. Gimana sih supir saya? Kita tetap menghargai apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat. Kok sepi beneran ya? Ada segelintir mobil sih. Tapi memang yang klakson cuma kita sih. Mungkin orang-orang udah lupa tentang angkernya terowongan Casablanca. Menurut saya sih kuntilanak merah harus eksis lagi ya. Menampakkan dirinya, sebentar rambut saya ketarik. Menampakkan dirinya supaya ya orang-orang ingat lagi tentang betapa angkernya terowongan Casablanca. Putar balik Pak Supir. Ini nih. Ini kuburan setelah terowongan Casablanca. Mungkin kapan-kapan kita menginvestigasi langsung masuk kali ya. Tuh. Yuk. Anak-anak Indigo, followers Indigo dilihat. Suatu saat saya akan masuk untuk menginvestigasi. Ya enggak sih? Kru-kru saya setuju kan? Kameramen setuju kan? Angguk-angguk kan kameramen tuh. Mau menginvestigasi ke dalam. Saya sih enggak. Cukup yang horor di kantor aja ketemu botaknya Handoko. Ngapain sampai dibawa ke konten YouTube? Walaupun orang-orang mungkin sudah lupa sama angkernya terowongan Casablanca, namun kita nggak boleh sembarangan karena memang diapit sama 2 kuburan. Tetap harus sopan, nggak boleh berbicara kasar atau bicara sembarangan. Kita di sini juga menghargai sekali lagi yang nggak kelihatan ataupun yang kelihatan. Nah, tadi saya sudah merasakan sesuatu sebelah situ. Kamu lihat nggak sebelah situ? Tepat di jari saya yang saya tunjuk. Lihat. Saya juga nggak lihat apa-apa. Udah, saya lapar. Mau pulang dulu. Sekian ya Cindy investigasi kali ini. Ketemu di rumah. Ternyata. Loh, nggak lucu nggak sih lawakan tahun 2000-an? Ternyata setelah kita datangi, nggak seseram itu kok. Mungkin karena tadi ramai ya. Cuma aura-aura mistisnya memang terasa. Karena setelah hujan, kan basah ya. Dan menurut saya pribadi, angkernya urban legend itu tergantung viral nggak sih? Kalau memang lagi viral, ya tempat itu bisa jadi sangatlah angker. Tapi kalau sekarang kayaknya terowongan Casablanca udah dilupakan. Walaupun tadi ada yang lewat, tetap mereka klakson 3 kali. Tin, telolet. Sekian Cindy investigasi kali ini. Intinya semua yang angker mungkin ada. Atau mungkin adanya hanya di pikiran kita aja. Udah saya mau ngapain ya? Saya mau main jelangkung. Saya mau manggil teman-teman saya.